Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Kita akan membaca, kita akan mempercakapkan firman, dan kita juga akan merenungkan. Diharapkan apa yang kita pelajari hari ini, melalui membaca, mempercakapkan, dan merenungkan dapat kita lakukan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu di hari-hari yang sudah kami lalui. Kau beri kami kemenangan, dan kami percaya kemenangan Tuhan terus tersedia bagi kami dalam menjalani hari-hari. Karenanya Tuhan, kami butuhkan tuntunan firman-Mu. Kami mau belajar kepadamu melalui firman-Mu. Karena itu, terangi hati kami supaya kami mengerti, supaya kami juga berkomitmen melakukannya. Dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Kami sambut, kami nikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada bulan Juni, topiknya adalah iman yang memindahkan gunung. Faith that move mountains. Untuk hari ini, dalam kerangka topik Juni iman yang memindahkan gunung, kita akan membaca dari Ibrani pasal 11 ayat 1, dan dari ayat ini kita mendapatkan sebuah judul, iman adalah dasar dan bukti. Dasar apa? Bukti apa? Mari kita perhatikan ayat ini bersama-sama. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bicara hal-hal rohani itu bicara yang tidak terlihat, tetapi aspek rohani itu tidak terlihat, tetapi bisa mendukung, bisa mewujud di dalam kehidupan yang terlihat. Seperti hanya spiritualitas kita nggak kelihatan, tapi hidup kita yang nyata, tutur kata, perbuatan, tindakan, keputusan, rencana, bagaimana kita menghadapi kondisi ini dan itu adalah menjadi bukti dari spiritualitas kita. Seperti apa spiritualitas kita? Itu terungkap. Sama halnya dengan hal iman. Ya, iman seperti apa sih? Iman itu bulat, kotak, persegi panjang, bentuknya seperti pipa atau besi letter L atau H, atau berbentuk seperti apa sih? Tidak ada. Walaupun sering diumpamakan oleh Tuhan Yesus, iman seperti biji sesawi. Ya, soal wujudnya itu memang tidak terlihat, tetapi ternyata iman itu dalam konteks iman yang memindahkan gunung itu menjadi dasar. Memindahkan gunung ini bukan selalu dalam arti harafiah, walaupun ada fenomena iman, gunung itu sendiri bisa pindah, tetapi dalam konteks saat ini yang dibicarakan adalah gunung-gunung yang berbentuk persoalan-persoalan kehidupan. Ya, gunung-gunung. Ya, memang bisa itu menjadi analogi kehidupan manusia yang harus melintasi berbagai gunung dan melewatinya, tapi terkadang harus memindahkannya. Artinya iman yang mampu menghadapi segala persoalan. Nah, iman itu sendiri ternyata menurut Ibrani 11 ayat yang pertama adalah dasar. Dasar dari apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita mengharapkan kesembuhan, maka
harus ada pada iman. Jadi kalau ada iman, maka harapan akan kesembuhan yang belum terwujud itu sudah dialami di dalam iman. Belum mengalami kesembuhan, tapi dia beriman. Ya. Tapi harus diingat, iman ini bukan untuk memaksakan kehendaknya. Karena iman terjadi seturut kehendak Allah. Jadi iman adalah mempercayai bahwa kesembuhan yang diharapkan terjadi. Nah, bagaimana dia bisa mengalami kesembuhan kalau ia tidak berharap? Bagaimana ia berharap kalau dia tidak punya iman? Karena itu iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Kehidupan kekal itu pengharapan kita. Kalau kita punya iman, maka hidup kekal itu akan menjadi nyata dan terwujud. Kita akan berada di dalam langit baru, bumi baru. Itu pengharapan, karena kita belum mengalaminya. Bagaimana kita memiliki pengharapan? Karena kita punya iman. Jadi iman itu mempercayai apa yang dikatakan firman Allah. Iman itu mempercayai. Karena mempercayai maka berharap. Iman itu mematuhi. Karena dia mematuhi maka dia berharap. Untuk apa melakukan ini kalau tidak ada harapan? Iman itu setia. Kepatuhannya tadi, ketatnya tadi tidak sementara, tapi seterusnya iman itu berserah. Lanjutan dari percaya, yaitu mempercayai. Jadi iman kepada Allah karena firman yang kita dengar, yang kita baca, kita jadi berharap. Nah, dalam pengharapan itu kita taat, kita setia, kita berserah. Haleluya, apa yang kita harapkan? Percayalah kepada Allah, percayalah kepada firman-Nya. Dan yang kedua, iman adalah bukti yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan tidak kita lihat. Tapi kita mempercayai itu ada. Tidak ada, tapi ada. Karena iman. Kita tidak melihat sorga, tapi ada. Karena kita mempercayai, karena kita punya iman. Jadi yang hari ini kita nyatakan, aku percaya, itu tidak terlihat. Tapi ada karena iman. Karena itu berbahagialah orang yang beriman, karena yang diharapkan akan terjadi, dan yang tidak terlihat akan dia mengalami dan melihatnya. Karena itu dalam hidup ini, kita harus punya iman sebagai dasar untuk kita menghadapi segala persoalan. Mungkin hari ini kita menghadapi beban yang berat. Hari esok terasa gelap. Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Percayalah kepada Allah. Percayailah Allah. Percayakanlah hidup kita kepada Allah. Taatilah Allah, patuhilah Allah. Dan berserahlah kepadanya. Maka kita bisa berharap. Maka apa yang tidak kita lihat hari ini, kita bisa melihat faktanya suatu saat nanti. Jadi iman ini menjadi dasar bagi kita untuk semua yang kita harapkan dan menjadi bukti untuk semua yang tidak kita lihat hari ini. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Orang berkata Tuhan tidak ada, surga tidak ada kekekalan. Ya, karena tidak punya iman. Tapi bagi kita yang beriman kepada Tuhan, ada surga, ada Allah, ada mujizat, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kesembuhan. Apa yang berat, yang tidak mungkin kita pikul, pasti kita bisa. Karena kita punya iman. Karena Allah ada bersama dengan orang percaya yang beriman, yang berharap. Amin. Untuk renungan hari ini, iman adalah dasar dan bukti
Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk iman yang Kau berikan kepada kami. Melalui firman yang kami dengar. Dan melalui pengalaman-pengalaman pribadi kami dengan Engkau. Iman kami semakin teguh. Dan terima kasih untuk iman ini. Sehingga kami memiliki dasar untuk kami berharap. Di dalam kondisi kami tidak ada harapan. Kami bisa berharap walaupun kami tidak melihat. Dan kami akan mengalami semua yang tidak kami lihat. Tapi kami berharap. Terima kasih Tuhan. Kami akan hadapi hari esok yang tidak kami lihat. Bersama dengan Tuhan. Karena kami beriman dan percaya kepadamu. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kiranya penyertaan-Mu atas kami, atas setiap umat-Mu, atas setiap anak-anak-Mu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Puji Tuhan, teruslah beriman, punya dasar. Teruslah beriman, punya pengharapan. Dan semua yang kita harapkan, pasti Tuhan genapkan di bumi atau di surga. Selamat berjalan dalam iman yang memindahkan gunung. Tuhan memberkati. Shalom.